Ya, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi. Kali ini saya akan menjelaskan masih dari di mata kuliah pengolahan informasi berbasis web. Jadi ada tugas yang suruh membuat halaman web. Jadi dimulai dengan halaman user, layout webnya yang pasti harus responsif ya. Cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama, logo, slogan, terus ada juga alamat lokasi itu harus ngambil dari database. Nanti diputar juga kita harus ada ini nih akun sosial media, tapi itu terus ada copyright, terus ada nama webnya apa. Ini juga harus ngambil dari database berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Jadi informasi hidup bersumber dari database, artikel, dan section dari database, ada site sama atau kategori itu dari database juga. Terus ada putar yang tadi saya bilang harus database. Nah, juga ada halaman admin. Nanti di halaman admin bentuknya harus flat ya. Nah, yang diminta itu seperti ini halamannya. Nanti kan ada note di sini. Tiap tabel pada database hanya boleh memiliki satu file PHP untuk CRUD table. Jadi nggak masing-masing nih. Ya, jadi dalam satu table. Nah, kita sudah coba buat tampilannya seperti apa. Kita lihat dulu sebelum kita masuk ke database. Kita bisa lihat di mana sini. Saya sudah buat namanya Jakarta News ya. Jakarta News. Nah, tampilannya nanti kita jadinya seperti ini. Nah, website ini dibuat dari bagaimana tahap pembuatannya. Kita coba masuk. Nah, database ini dari saya namakan Jakarta DB_Jakarta News. Yang ini ya. Yang banyak sekali database, cuma kita yang ini. Nah, karena saya pakai ini, jadi ada namanya DB Prefix. Jadi DB Prefix ini ya. Awalan ada tabelnya namanya admin, ada FVP, berita, kategori, menu, sosial media, sama tag. Ya, ini buat satu-satu. Ya, ini tabelnya saya hanya satu. Terus ada aplikasi. Aplikasi ini nanti yang berita yang ditampilkan di untuk kontennya yang ya eh, untuk yang di header. Terus ada berita. Nah, ini yang di kontennya, terus ada kategorinya. Kategorinya saya isi hanya dua aja, terus ada menu ya. Ada menu home, about, kontak us ini juga dari table. Ada sosial media seperti yang disampaikan sebelumnya, harus ngambil dari table nih. Nggak bisa kita injek langsung di PHP ataupun di HTML. Yang terakhir adalah tag. Ini tag ya. Nah, ya ini kita coba buka di VS Code-nya. Ini ya. Kalau kita lihat dari yang saya buat namanya di exam htdoc Jakarta News. Ini ada beberapa folder, terus ada HT Access ini biar dia nggak bisa mengakses ke yang lain ya. Jadi saat membuka Jakarta News langsung ke indeks PHP. Nah, file PHP-nya ada satu nih tentang about us, ada berita 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nanti login pad ini buat login si admin ya. Yang lainnya ada di dalam folder ini. Kita buka via VS Code. Nah, ini fungsi loginnya ya. Jadi halaman loginnya ini akan nanti login script_page.php ya, sengaja kita sembunyikan agar tidak mudah orang buat itu ya. Karena kan hanya admin tok. Ini adminnya. Terus dari login ini kita namanya ada buat autentikasi ini. Nah, terus kalau buat koneksi ke database ada di sini. Ya, jadi kebetulan pakai ini jadi localhost root. Username-nya saya pakai admin. Database-nya yang ini tadi db_jakarta_news. Terus saya kasih nama prefix nih FCH30AD. Ini.
Ini koneksinya. Terus yang login page-nya tadi sudah. Nah, ini script-nya untuk login ya. Terus yang ini nanti ada buat logout. Jadi saat saat logout dia akan lari lagi langsung otomatis ke yang si login page ya. Nah, di sini ada global helper. Sebenarnya global ini nih untuk ini ya agar mengikuti dengan settingan lokal kita. Jadi harinya Selasa, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, terus bulannya juga ngikutin yang versi Indonesia. Yang beritanya, nah setiap halaman, setiap folder kita berikan HT akses nih biar mereka nggak bisa ngakses. Jadi ini ya, jadi dia nggak bisa langsung akses misalnya Jakarta Strip News Helper atau nggak bisa karena dia kan. Nah, kita buka di login page. Nah, halaman yang tadi yang kita tiap itu harus mengambil dari tabel, kita bisa buka misalnya dari sini. Ini jadi halaman loginnya namanya login strip page. Sebenarnya ini admin 123. Nah, ini oke. Nah, ini di dalamnya ada dashboardnya. Ini ada tadi satu berita seperti yang ditampilkan di sini. Jakarta News. Ya, hanya satu berita. Jadi di sini ini total kategori T2 ini ada jumlah tag 3. Master data. Nah, ini ini buat tambah judul berita ya. Jadi tadi yang diminta di requirement-nya di di sini, tiap tabel database hanya memiliki satu file PHP untuk CLAD-nya. Jadi kita semuanya gabungkan di sini nih. Ya, ini untuk menambahkan berita, halaman ini. Terus halaman yang ini buat nambah kategori. Ya, ini ya, kategori. Di bawahnya kita juga ada penambahan tag. Terus ya ada 3 ya. Jadi dalam satu file .php nih. Jadi kita nggak bisa-bisa tambah berita sendiri ya. Terus ubah berita sendiri. Nah, ini kita bisa hapus, bisa tambah, bisa edit ya. Itu ada statusnya aktif atau tidak aktif. Terus kita juga kalau dia statusnya tidak aktif maka berita tersebut tidak ditampilkan di halaman konten ya. Apa berita ini populer dia tidak status berita aktif. Kalau tidak aktif dia tidak tampil. Terus juga ada kategori juga sama, ada aktif tidak aktif, terus ada tag juga sama ya. Tidak aktif atau aktif. Nah, kita requirement ini udah sesuai. Nah, yang sekarang yang header ini kan ngambil database juga nih. Nah, database ini kita ambil dari namanya header di sini. Adalah yang ini ya, ngambil dari sini. Coba. Jadi database-nya yang ini yang header, yang ini ya. Tuh, ini yang ini about us. Oke. About us ngambil dari mana? Database-nya yang dari tadi. Di halaman ini kita yang about us ini kita nggak ngambil dari database ya, tapi ngambilnya kita langsung di sini. Oke. Nah, nah, ini yang about us-nya langsung kita di sini ya. Jadi tentang kami kita taruh di sini. Jadi nggak ditaruh di database untuk yang about us-nya. Itu yang about us-nya. Terus yang kontak us juga sama. Kontak us juga ngambil dari
yang di sini. Gitu ya. Jadi websitenya ini requirement-nya seperti ini, ngambil leader database, puternya sudah sesuai requirement. Kita lihat yang sosial media juga ini ya. Ini ngambil dari database yang ini dari mana? Ya ini yang putar ini ya. Putar ini. Kita ngambil dari database-nya namanya di sosial media. Nah ini ada 3 ya. Jadi ada 3, ada Facebook, Instagram, sama Twitter. Di sini. Begitu teman-teman. Jadi ini kontak as juga yang tadi sudah. Ini yang tadi kategori ada 2 ya. Ya. Jadi sudah sesuai requirement pembuatan website melengkapi smartphone pengolahan informasi berbasis web. Balik home. Nah ini. Nah data ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya sesuai ada tadi ada requirement yang belum kita sampaikan ya sebenarnya. Nah ini dari halaman di website data.jakarta.go.id. Jadi kalau kita buka link yang selengkapnya, kita buka selengkapnya yang link ini, kita tambahkan link buat ke ya ini data.jakarta.go.id open data ya. Jadi sudah sesuai ini. Saya kira cukup penjelasan mengenai uh, website yang ini. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih.